saudaraku, apa yang kita jual dalam hidup ini? Kuasa Tuhan. Kalau kita nggak bisa mengalami itu, saudara, maka ibarat kata orang bilang kok kosong nyari bunyinya, saudara. Nah, dia lagi sedang menanti kita, dia lagi sedang menunggu kita, saudara, supaya kita benar-benar namanya berjalan dalam kuasa Tuhan. Kalau saudara dan saya alami ini, maka saya percaya, ya selalu kita yang kerja berkat, berkat yang akan mendatangi kita. Amin, saudaraku. Dan selalu beribu-ribu kali saya katakan bicara berkat itu materi. Kalau saya bicara berkat bukan hanya melulu materi. Materi tiga, saudara. Nah, coba nggak lama-lama lagi, coba kita akan lihat apa sih namanya berjalan dalam kuasa Tuhan. Coba tampilkan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Nah, kita mulai beranjak dari ayat yang pertama dulu, saudara. Di dalam Kolose 3, saudaraku, ayat yang ke-17, satu ayat yang sangat tidak asing lagi buat kita. Kolose 3 ayat 17, saya harap Bapak Ibu dengar baik-baik, simak baik-baik, dan tangkap baik-baik kebenaran firman Tuhan itu. Kolose 3 ayat yang ke-17, supaya kita tak tertinggal kereta, saudara. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita, saudara. Nah, ini ayat yang ke-17 ini jelas, singkat dan padat, saudara. Ya, 3 in 1. Kenapa saya katakan 3 in 1? Sesuatu yang kamu lakukan baik dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Yang 3 di dalam 1, saudara. Ya, perkataan, perbuatan ditutup dengan ucapan syukur. Nah, kalau mungkin saudara bertanya kepada saya, oh, ini apa maksudnya ayat ini dan apa hubungannya berjalan dalam kuasa Tuhan? Nah, saudaraku, kalau saudara perhatikan dengan sesama ayat yang ke-17 ini dikatakan segala sesuatu yang kita lakukan baik dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa, saudaraku? Karena ada kuasa. Kalau saudara lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus, lakukan itu baik perkataan ataupun perbuatan kita, saudara. Lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa, saudara? Artinya simpel, bahwa di dalam nama Tuhan ada kuasa. Ya, kata kuasa itu ditulis power. Ya, ada 2 kata kuasa, satu dunamos, satu exousia. Ya, dunamos itu ketika saudara diperlukan oleh kuasa dari tempat yang tinggi, yaitu Roh Kudus. Ya, kita ada namanya doa 10 hari, dan saya lihat beberapa di antara saudara dipenuhi oleh kuasa. Ya, yang kedua adalah exousia. Nah, exousia itu artinya adalah otoritas, authority. Ya. Jadi makanya Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengalami 2 hal ini. Makanya dikatakan apapun yang kau lakukan, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, kita mengambil satu kesimpulan yang simpel, yang sederhana, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus itu ada kuasa. Nah, Bapak Ibu saudaraku, nah kuasa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kuasa ini akan terjadi kalau saudara hidup di dalam Tuhan dan perkataan Tuhan tinggal di dalam diri kita. Ini namanya kita menyatu, saudaraku. Nah, saya rindu kita mulai belajar, saudara. Apapun yang kita lakukan, lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara, kenapa? Kenapa harus seperti itu, saudara? Karena kita nggak mungkin, ya dalam dunia ini ada 2 kuasa. Satu kuasa terang, satu kuasa terang. Satu kuasa ilahi, satu kuasa dari dunia kegelapan. Nah, ini peperangan yang gak akan pernah berhenti sampai nanti ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan ancaman ini akan berakhir, saudara. Dan sebelum itu terjadi, saudaraku, kita mau gak mau harus mengalami namanya peperangan. Ini namanya peperangan roh, spirit war. Nah, bayangkan kalau saudara gak punya kuasa yang dari Tuhan. Bayangkan kalau kita gak pernah mengalami
kuasa Tuhan di dalam diri kita, saudara. Apa jadinya, saudaraku? Kalau saudara diutus untuk maju ke dalam medan pertempuran, apa jadinya kalau saudara membawa senjata? Apa jadinya kalau saudara buta tentang peta kekuatan dari musuh kita? Maka kita akan jadi bulan-bulan korban di medan pertempuran kita akan hadapi, saudaraku. Maka dari itu, saudaraku, tema khotbah kita pagi ini adalah berjalan dalam kuasa Tuhan. Maka dari itu, saudaraku, ayo ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai gembala Bapak Ibu, sama-sama ya, bukan saya ajak, kita semua tangan supaya kita benar-benar mengalami namanya berjalan dalam kuasa Tuhan, saudara. Nah, kembali dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 ini, saudaraku, apapun yang kita lakukan, baik dalam perkataan maupun dengan perbuatan, ya. Nah, saudaraku, saya memberikan 4 hal buat kita pagi ini yang saya rindu dan Tuhan mau saudara dan saya alami, saudara. Yang saya katakan begini, kita harus mengalami secara pribadi. Yang pertama, perkataan kita harus ada kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ada kuasa. Yang ketiga, pujian kita harus ada kuasa. Dan yang keempat, penyembahan kita harus ada kuasa. Nah, 4 hal ini, saudaraku, ayo kita sama-sama introspeksi, kita sama-sama renungkan, saudaraku. Apakah perkataanmu ada perkataan yang penuh kuasa? Apakah doamu adalah doa yang ada kuasa? Apakah pujianmu adalah pujian yang memiliki kuasa? Dan apakah penyembahanmu adalah penyembahan yang penuh dengan kuasa? Bapak Ibu, saudaraku, dengar baik-baik. Maka dari itu kalau 4 hal ini kita alami, maka saya mau katakan berarti saudara sedang yang namanya berjalan dalam kuasa Tuhan. Yang saya rindu, Bapak Ibu Saudara, perkataan kita adalah perkataan yang penuh dengan kuasa, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Ada pepatah bilang perkataanmu adalah harimau. Amin, saudaraku. Kalau perkataan kita penuh kuasa, orang akan bisa mendengar dan orang bisa merasakan, oh dia beda. Bukan perkataan yang ngawur, bukan perkataan yang sembarangan, saudara. Tapi perkataan kita adalah perkataan yang memiliki kuasa, memiliki otoritas. Nah, saya berikan satu contoh buat kita. Matius 21. Matius 21, saudara perhatikan di sana. Saudara simak baik-baik ya khotbah saya pagi ini. Matius 21, saudaraku, ayat 18 dan ayat sampai ke 20. Saya akan bacakan ya. Sudah ditampilkan di TV monitor kita. Saudara perhatikan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan kembali ke kota, Yesus merasa lapar. 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Kata Yesus kepada pohon itu, saudara. Jadi saudara jangan bilang, Tuhan Yesus kok ini toh, ya kok bisa ngomong sama pohon. Nah, kita lihat cerita selanjutnya, saudara. Lalu apa kata Tuhan kepada pohon ara itu? Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ayat 20. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-murid Tuhan, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Saudara, wow, luar biasa. Yesus memberikan satu contoh kita, saudara. Pada saat kalau saudara melihat di dalam kejadian ini, pada saat Yesus bersama dengan murid-muridnya, tiba-tiba Yesus merasa lapar. Dia ingin makan buah pohon ara, saudara. Saya udah lihat pohon ara di Israel seperti apa, Bapak Ibu. Nah, waktu dia datang, dia menjumpai pohon ara, saudaraku. Pohon ara itu besar, Bapak Ibu. Pohon ara itu besar, ya, seperti pohon jambu gede, Bapak Ibu. Ya. Nah, waktu dia lihat pohon ara ini rimbun, daun-daunnya lebat. Tapi alangkah kagetnya ketika Yesus mendatangi pohon ara ini, ternyata pohon ara ini gak ada satupun buah yang ada.
Sehingga menyebabkan apa yang terjadi, saudara. Lalu Yesus berkata kepada pohon ara ini, mulai hari ini maka kamu tidak akan berbuah lagi. Ibarat katanya, dia mengutuk pohon ara tersebut. Dan yang lebih herannya lagi, saudara, tiba-tiba sekonyong-konyong pohon ara yang rimbun daunnya ini, saudara, cuma saya tak punya buah. Tiba-tiba pohon ara ini menjadi kering, saudara. Seketika itu juga dalam hitungan menit, saudara. Nah, kenapa bisa terjadi? Artinya apa, Bapak Ibu? Waktu Yesus mengucapkan perkataan itu, ada kuasa yang keluar. Ada kuasa yang mengalir dari perkataannya. Haleluya. Nah, saudara, saya percaya kalau saudara dipenuhkan oleh urapan Tuhan, kalau saudara dipenuhi oleh kuasa Tuhan, maka perkataanmu bukan lagi perkataan yang hambar. Perkataanmu bukan seperti gong yang gemericik, asal bunyi enggak, tapi perkataan di dalamnya ada kuasa. Saudara bisa katakan amin? Ayo Bapak Ibu, saya rindu ini terjadi dalam hidup saudara. Kalau sampai ini terjadi, maka saudara sedang berjalan, hidup saudara lagi sedang berjalan dalam kuasa Tuhan. Bapak Ibu, hal seperti ini pun diiyakan, diaminkan oleh orang-orang psikolog. Kalau saudara belajar psikolog, belajar psikiater, orang-orang psikolog itu atau mungkin orang yang belajar ilmu komunikasi, saudara, itu selalu bilang begini, jangan ucapkan perkataan negatif. Kalau saudara ucapkan perkataan negatif jangan terjadi. Sebaliknya, ucapkan perkataan yang positif. Sebenarnya benar, Bapak Ibu. Tapi saudara, ya enggak, tanpa mereka sadari, mereka belajar dari kita. Makanya Bapak Ibu, ayo, ya enggak, saya rindu. Mulai hari ini saudaraku, jaga perkataan kita, saudara. Nah, kalau ini bagaimana bisa terjadi? Nah, kembali lagi, saudara mau nggak diurapi Tuhan? Saudara mau nggak dipenuhi kuasa dari tempat yang tinggi? Saudara mau nggak? Ya, saudara mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Kalau itu terjadi, maka beda. Perkataan kita akan berubah, saudara. Perkataan kita bukan lagi yang gemericik, yang orang bilang tahu, saudara. Teori tapi ada sesuatu yang terjadi. Yang perkataan kita hambar. Nah, waktu seperti Yesus kan, boleh hari ini kamu jangan berbuah lagi. Kenapa? Kalau gambaran ini punya arti yang sangat luas, arti makna rohaninya sangat dalam, saudara. Sama umpama kata pohon ara itu, kalau saya umpamakan adalah hidup saudara. Kalau hidup saudara tidak berbuah, apa yang terjadi? Maka kita mengalami kekeringan, mati kekeringan secara perlahan. Yang mati apanya, saudaraku? Potensi kita, berkat kita nggak berubah, saudaraku. Makanya ayo, bagaimana supaya hidup kita harus berbuah? Beda andai kata waktu Yesus datang melihat pohon ara itu umpama kata dia keluar satu buah aja, mungkin beda ceritanya. Saat Yesus mendapatkan satu buah aja, maka mungkin Tuhan berkata, mulai hari ini berbuahlah engkau dengan lebat. Nyatanya tidak. Pohon casingnya aja yang bagus, pilar depannya aja yang bagus, tapi isinya kosong. Makanya berkata, mulai hari ini engkau tidak akan berbuah. Waktu Yesus ngomong, seketika sekonyong-konyong Alkitab bilang apa? Maka keringlah pohon ara itu. Amin, saudaraku, ada kuasa. Saya rindu ini terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saya tidak banggakan diri, Bapak Ibu. Ada satu jemaat kita, anak Tuhan, yang kemarin minggu dia datang ke saya dan dia memberikan satu kesaksian yang dahsyat. Sambil matanya berkaca-kaca, saudara. Saking dia terharu, dia bilang begini, Bapak Gembala pernah ngomong nggak waktu ibadah awal tahun, ada perjamuan kasih, waktu saya didoakan satu persatu dan Bapak Gembala bilang begini, kamu punya rumah ya?
Dan dia kasih lihat ke saya, Bapak Ibu, rumahnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Dan jujur, kalau secara finansial gak mungkin dia bisa beli rumah. Secara finansial gak mungkin dia bisa memiliki rumah. Gak mungkin. Impossible. Impossible. Ya. Tapi saudaraku, apa yang gak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Kita berikan kepercayaan. Dan ini terjadi, saudara, ketika saya mengucapkan, kamu punya rumah. Dia kasih lihat, saudara, buktinya, rumahnya seperti apa. Dan anak Tuhan jemaat kita ini jujur, dia gak mungkin bisa ambil rumah. Gak mungkin. Secara surat menyurat juga rasa-rasanya banyak kendala. Apalagi dalam keuangan. Wah. Tapi heran loh saudara. Dia bilang sama saya, Bapak Gembala, yang orang yang menawarkan rumah itu kepada saya, sampai dia rela korbankan uangnya. Padahal saya nggak mau, saya nggak sanggup untuk ambil rumah itu. Saya tahu diri. Tapi orang itu paksa, udah tenang, saya atur semuanya. Surat saya yang atur semuanya. Kamu duduk baik-baik aja, tinggal terima beres. Dan dia bisa dengan cara Tuhan yang ajaib. Akhirnya dia bisa ambil itu nama dia. Dan itu terjadi waktu saya, kalau dia nggak ingatkan saya lupa Bapak ya. Dia bilang, Bapak Gembala pernah bilang bahwa saya nggak punya rumah. Waktu saya flashback, oh iya, saya bilang, saya pernah bilang, kamu punya rumah, kamu pasti punya rumah, saya bilang. Dan terjadi, saudara. Artinya apa? Ada perkataan, ada kuasa yang keluar dari perkataan. Mari Bapak Ibu, ya, saya mau menurunkan ini kepada saudara. Saya mau kuasa ini saya impartasikan kepada saudara. Nah, ini dapat terjadi kalau saudara dipenuhi oleh kuasa Tuhan terlebih dahulu. Saya tidak banggakan diri Bapak, saya banggakan Tuhan. Berapa kali saya ucapkan, berapa kali saya perkatakan, ya, dan itu terjadi, saudara. Ya. Sampai anak Tuhan ini jemaat kita, dia bilang, rasanya saya nggak percaya karena Bapak Gembala ngomong, ya, kamu punya rumah. Dan itu terjadi Bapak ya. Berapa kali? Ya saudara, saya tidak banggakan diri, saya banggakan Tuhan. Berapa kali saya bilang kamu punya anak. Dan itu terjadi saudara. Ya, kamu kanan dan kiri. Bukan badannya melebar, bukan Bapak Ibu ya. Kalau badannya melebar, Ibu Nunu nggak mau Bapak Ibu. Tapi berkatnya dia mau Bapak Ibu ya. Dan itu terjadi saudara. Artinya apa? Ada kuasa yang keluar dari perkataan saya. Inilah indahnya kalau saudara dan saya kita berjalan di dalam kuasa Tuhan. Orang-orang mau macam-macam sama kita nggak bisa. Perkataan kita seperti pedang yang tajam. Perkataan kita itu punya bobot. Perkataan saudara itu punya power. Ya, wah, saudara. Ya, saya mau tanya, siapa di sini mau punya rumah katakan? Oh nggak ada. Oh ada saudara. Jangan jauh-jauh. Nah, siapa tahu nanti tiba-tiba Bapak Gembala, Johan, kamu tahun depan punya rumah ya? Wah, ya. Saudara, sama seperti Yesus. Dia berkata, pohon ara, mulai hari ini engkau tidak bisa lagi berbuah. Seketika itu juga pohon ara itu menjadi mati kering. Ada perkataan, ada kuasa yang keluar dari perkataan Tuhan. Saya rindu saudara alami, ya, doa kita menjadi doa yang penuh kuasa, bukan doa yang ecek-ecek, bukan doa yang rasa-rasanya orang dengar juga males, tapi doa kita punya power, doa saudara punya kuasa, bukan hanya doa, pujian saudara, penyembahan saudara, ya. Pak Tony mulia, beliau adalah jaringan doa nasional,
Ya, dia minta kami dari jaringan doa Banten bikin fire of worship, house of worship, ya, pujian, rumah penyembahan dan penyembahan api, saudara. Dan tempatnya disiapkan di GBI Menara Serpong di BSD. Setiap hari Selasa jam 12 sampai jam 2 siang. Pak Tony, saudara, waktu pembukaan dia hadir. Wow, kita menyembah, nggak ada apa, menyembah aja, saudara. Ya, 1,5 jam kita menyembah, setengah jam. Setelah itu kita berikan ruang tempat bagi saudara yang mungkin ingin menyampaikan sesuatu apa yang kau dapatkan dari Tuhan. Kalau kau berdoa menyembah, wow saudara, saya rasakan penyembahan seperti api. Dan saudara pernah mengalami nggak seperti itu? Waktu saudara ada kuasa, ya, dan tidak tertutup kemungkinan saudara bisa mengalami penglihatan dari Tuhan. Tidak tertutup kemungkinan waktu saudara menyembah, saudara bisa mendengar suara Tuhan. Makanya saya bilang sama Pak Mentor, Pak Helmi, latih kita punya pelayan-pelayan pujian, WL dan singer, supaya mereka bukan lagi menyembah, bukan lagi naik ke pujian seperti yang biasa-biasa ada sekadar kewajiban karena dijadwal. Tapi saudaraku, saya mau, ya, WL singer yang tim PPW ini multimedia, tim musik, saya rindu pelayanan saudara, pujian penyembahan saudara, musik yang saudara, kalau boleh saya katakan, yang kalian lakukan itu menghadirkan kuasa Tuhan, sehingga orang-orang jemaat merintih. Pernah nggak Bapak Ibu masuk dalam satu pujian, satu ibadah, saudara merintih di bawahnya? Ya kan? Saudara gemetar, saudara rasakan ada api, ada kuasa Tuhan di tempat ini. Itu saya lihat. Ya, Bible singer dengan baik-baik. Bukan hanya sekedar kau tampil, lalu bukan sekedar engkau hafal lagu-lagu pujian, tapi benar-benar engkau merasakan kuasa. Bagaimana jemaat bisa mengalami kuasa Tuhan sebelum kuasa itu dirasakan dulu oleh pemimpin PPW ini, pujian penyembahan ini, oleh pemain musik. Teman saya, Bapak Tekhwan, dia salah satu ketua Full Gospel Businessman di Banten. Ya, dia bilang begini, susah cari pemain musik yang bisa main musik sambil menyembah Tuhan. Kalau cari pemain musik yang hanya bisa main musik banyak, dia bilang. Tapi pemain musik yang bisa sambil main musik sambil dia menyembah, itu saya mau Bapak Ibu, ya, baik drummer, keyboard, rhythm, bass, waktu engkau main alat musik, jiwamu, hatimu sambil menyembah Tuhan. Itu klop dengan WL singer, wah, itu saudara baru masuk aja ke gereja, saudara udah kayak rasa hatimu kayak udah mau gimana ya, rasa getar. Ibarat kata saudara masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan, wih, sampai merinding di buatnya. Dan saudara tidak bisa katakan, air matamu yang akan mengalir. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Ayo, singer dan musik, rubah sekarang, rubah. Saya rindu doa ada kuasa, pujian penyembahan ada kuasa. Kadang-kadang kalau ini terjadi Bapak Ibu, khotbah belum disampaikan, mujizat sudah terjadi. Kita berikan tepuk tangan. Saya mau keluarga yang baik kepada saudara. Sesibuk-sibuknya saudara, ayo saudaraku, yang dalam dirimu ada pujian dan penyembahan. Saudara tahu gak? Waktu saudara menyembah memuji Tuhan dengan segenap hati, ya, bukan asal bunyi,
Saudara lagi sedang menghadirkan kuasa Tuhan. Sepi. Kalau usahamu lagi sedang seret, bisnismu lagi gak berjalan, naikkan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Daripada menggerutu, daripada bersungut-sungut, tidak mendatangkan kebaikan buat saudara, naikkan pujian dan penyembahanmu kepada